Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Ilham dengan NIM S1S1 20.030. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang breadth first search dan depth first search atau BFS dan DFS. Breadth first search atau BFS adalah suatu metode yang melakukan pencarian secara melebar, yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Selanjutnya simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang dikunjungi tadi. Demikian seterusnya. Jika graf berbentuk pohon graf berakar, maka semua simpul pada aras dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada aras D+1. Seperti contoh ini, untuk BFS dia pencariannya dari kiri turun kemudian di bidangnya sejajarnya, kemudian turun lagi di sejajarnya dan sejajarnya terus. Kemudian yang kedua adalah DFS, adalah suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node yang sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking, yaitu penelusuran balik, untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Pada metode DFS, pemakaian memori tidak banyak, karena hanya node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Selain itu, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat. Seperti contoh untuk pencarian DFS, dia dari kiri dulu, dari kiri kemudian melebar ke kanan. Setelah full di kiri sini, dia mencari ke node sebelah kanan. Untuk keuntungan BFS dia adalah tidak menemui jalan buntu. Jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukannya. Dan jika didapat lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Dan kelemahan BFS adalah membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji setiap level untuk mendapatkan solusi pada level yang ditentukan. Yang kedua, keuntungan dari DFS. Membutuhkan memori yang relatif lebih kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Kemudian secara kebetulan, metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi ruang keadaan. Kelemahannya adalah memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan dan hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Kita masuk ke contoh. Implementasikan BFS dan DFS dengan menggunakan MATLAB. Kita masukkan dulu source kodenya. Pertama adalah S. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Tutup. Lanjut, kemudian ke C. 3, 5, 4, 2, 2, 6, 10, 9, dan 8. Kemudian kita masuk ke G. Ini untuk grafnya. Graf. Kemudian plot.
Nah, di sini untuk E-nya tulis BF search. Satu, dua, lima, 3, 5, 4, 2, 6, 10, 7. Nah, di sini kita coba run. Nah, untuk BFS di sini hasilnya adalah 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5. Jadi di sini di figurnya dari titik 2, G2, kemudian pindah ke node 1, kemudian masuk ke 6, sampai levelnya 7, 8, 9, 10, kemudian naik lagi. Setelah sampai di satu level di sini, naik lagi 3, kemudian sejajar lagi 4 dan 5. Coba kita ganti anunya. Misalnya di sini kita cari dari gambaran di sini. Nah, kalau kita mulai dari 3 untuk pencariannya di sini naik ke 1, kemudian kedua, ke sejajarnya ke-4, ke-5, kemudian masuk lebih dalam lagi ke-6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa kalau BFS dia suatu metode yang melakukan pencarian melebar yang mengunjungi simpul, kemudian mengunjungi simpul yang bertetangga. Yang dimaksud bertetangga adalah yang sejajar begini. Kemudian masuk ke dalam, dia menyelesaikan sejajarnya dulu. Kemudian kita coba sekarang masuk ke contoh DFS di sini. Untuk source kodenya masih sama. Di sini yang diganti adalah D. Barang. Nah, untuk hasil D di sini yaitu dari 3, karena di sini titiknya adalah 3, kemudian naik ke 1, turun ke 2, habis itu dia mulai dari menyelesaikan algoritma suatu metode pencarian sebuah pohon dan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Dia menelusuri satu cabang secara full dulu, kemudian pindah ke cabang lain. Nah, di sini misalnya dari 3 naik 1, 2. Nah, dari 2 sini dia telusuri dulu di dalamnya 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian pindah keluar lagi ke cabang lain. Di sini adalah 4 dan 5. Untuk contoh DFS kita coba di sini. Misalnya untuk G2. Nah, kalau dari 2 di sini dia naik ke 1. Untuk di cabang ini ke 3. Kemudian pindah ke 4, ke 5, kemudian masuk cari ke cabang lain lagi setelah selesai di
cabang satu ini. Naik ke 6, ke 7, ke 8, 9, dan ke 10. Jadi perbedaan DFS dan BFS secara singkat, kalau BFS dia model pencariannya yaitu dari 2 ke 1, dari kiri ke kanan untuk pencarian BFS. Nah, bedanya dengan DFS, kalau DFS dia pencariannya dia cari full dulu di satu cabang, kemudian lanjut ke cabang yang lainnya. Seperti pada contoh ini. Untuk BFS dia dari kiri dulu ke kanan, walaupun tidak satu cabang, beda dengan DFS. Kalau DFS dia selesai dulu satu cabang, kemudian bergeser ke cabang lainnya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.